Muak, sumpah, muak. Muak kelakuan sama wakil rakyat kita gitu. Panja Komisi 1, ngapain kalian jauh-jauh ngebahas revisi Undang-Undang TNI itu di hotel? Pertama gini, kita tuh lagi efisiensi anggaran. Emang gedung seluas DPR sana nggak ada ruangan gitu untuk ngebahas ini revisi undang-undang? Yang kedua, apa sih sebenarnya niat kalian? Hah? Apa ada yang disembunyikan dari revisi undang-undang TNI ini? Apakah yang kami khawatirkan gitu ya, terkait difungsi TNI ini akan benar-benar terjadi? Jangan ngaco ya DPR RI. Anda itu wakil rakyat, bukan Dewan Perwakilan Rezim. Dan juga gini ya, kemarin kan baru dikatain nih masyarakat yang protes terkait hal ini, katain kampungan, lu yang kampungan. Ini kalau sampai benar-benar terjadi bahwa dalam revisi Undang-Undang TNI itu akan mengesahkan tentang difungsi TNI. Gila. Gila kalian panja Komisi 1. Benar-benar kalian mengkhianati amanat rakyat. Sudahlah, acara-acara yang tidak penting kurangi, ya. Seminar, terlalu banyak rapat. Kenapa rapat atau ini harus di hotel di mana gitu? Dikritik rapat di hotel mewah, ini jawaban DPR. Itu Pak, kritik karena rapatnya ini di Nggak ada. di masa Kalau efisiensi gitu Pak. ya kalau itu pendapatmu. Kalau dari dulu coba kamu cek undang-undang kejaksaan di Hotel Sheraton, undang-undang apa perlindungan data pribadi di Intercon, kok nggak kamu kritik? Santai aja Pak ya jawabnya ya, kayak nggak punya dosa, nggak punya rasa bersalah. Iya ya, yang terhormat wakil rakyat ini kan nggak pernah salah, nggak pernah berdosa, semuanya benar. Tapi masalahnya Pak Prabowo itu kan sudah mencanangkan efisiensi anggaran. Anda malah membuang-buang anggaran rapat di hotel mewah, yang seharusnya duit itu bisa dibuat anggaran yang lain. Anggaran untuk pengentasan kemiskinan atau menciptakan lapangan pekerjaan. Memang orang-orang kayak gini nggak bisa dipilih lagi nanti kalau pemilu. Aduh. Rata-rata wakil rakyat kita ternyata seperti itu ya, sahabat-sahabat mulut netizen. Pantesan kita nggak kaya-kaya ya, pantesan rakyat Indonesia terus miskin. Orang pemimpinnya saja, wakil rakyatnya saja nggak pernah peduli sama nasib rakyat. Dia hobinya bersenang-senang dan menari-nari di atas penderitaan rakyat. Di saat rakyat ekonominya memburuk, mereka malah menghambur-hamburkan uang untuk foya-foya di hotel mewah. Padahal mereka kan punya gedung, atau gedungnya lagi bocor Pak. Lagi banjir, atau lagi renovasi, atau ada yang di kantor terus dibersihin. Anda yang Katanya efisiensi anggaran, tapi kok malah rapatnya di Hotel Bintang 5 ya? Katanya bela rakyat, tapi malah rapatnya diem-diem. Ada apa ya? Di tengah gencarnya pemerintah yang ingin efisiensi anggaran, justru DPR mengadakan rapat di Hotel Mewah Bintang 5. Apakah masalah ekonomi yang dibahas? Tidak. Apakah tentang kesejahteraan yang dibahas? Tidak. Tetapi DPR bersama dengan TNI membahas untuk perluasan TNI masuk ke ranah sipil. Ini penting untuk kita bahas. Nah, terutama bagi kalian Gen Z ini yang tidak tahu ibu kota Jawa Barat saja, atau kalian lebih suka konten-konten Fajar Setboy, ngumpul sini. Ini perhatikan bagaimana keadaan negara kalian sekarang. Jadi begini, panja DPR beberapa waktu lalu mengadakan rapat di Hotel Bintang 5, dan itu dilakukan diam-diam pula. Yang dimana rapat ini membahas tentang porsi daripada TNI untuk masuk ke ranah sipil lebih luas lagi. Tapi yang menjadi pertanyaan saya ya, itu gedung DPR ini kan sudah luas dan isi fasilitasnya pun mewah. Kenapa mereka masih mengadakan rapat di Hotel Bintang 5 diam-diam pula? Emang gedung itu udah nggak berguna lagi ya? Pada zaman dahulu, yang saat itu TNI masih bernama ABRI, di mana mereka memiliki wewenang yang cukup luas dalam mengurusi urusan sipil. Jadi mereka tidak hanya mengurusi urusan pertahanan negara, tetapi mereka pun bisa leluasa masuk pada urusan sipil. Bahayanya apa? Bahayanya adalah terjadi keotoriteran daripada pemerintah. Kenapa? Karena secara naluri, TNI ataupun tentara itu memiliki naluri satu komando. Sehingga apa? Ini sangat berbahaya pada jalannya demokrasi sebuah negara yang notabene negara kita menganut asas demokrasi. Kenapa? Karena pada demokrasi masih memungkinkan untuk adanya perbedaan pendapat yang diakomodir. Sedangkan pada naluri TNI semuanya satu komando. Sehingga apa? Ketika ada pendapat yang berbeda dengan keinginan pemerintah,
mereka pun dengan mudah bisa membredel daripada perkumpulan tersebut dengan dasar subversif. Ini pun pernah terjadi ketika pada zaman Orde Baru. Sehingga ketika mengaktifkan kembali fungsi daripada ABRI, ini pun akan mengkhianati daripada cita-cita reformasi. Kalau memang katanya ini demi kesejahteraan rakyat, kok kenapa rapatnya itu diadakan secara sembunyi-sembunyi? Kalaupun mereka para anggota dewan kita yang terhormat itu mengklaim dirinya adalah sebagai wakil rakyat, yang dimana mereka setiap kampanye selalu mengeluarkan jargon bela rakyat, bela rakyat, bela rakyat. Tetapi kenapa ketika ada efisiensi anggaran bukannya mereka turut untuk prihatin, tetapi malah mengadakan rapat di Hotel Bintang 5? Padahal anggaran mereka itu loh tidak dipotong sama sekali oleh pemerintah. Tetapi kok malah seperti ngelunjak begitu ya. Bagi kamu yang masih tidak peduli dengan keadaan negara kita saat ini, terutama bagi kalian yang memiliki passion di bidang wibu ataupun K-popers, ketika militer akhirnya pun memiliki keleluasaan yang teramat besar dalam mengurusi urusan sipil, bisa jadi Anda wibu dan K-popers itu bisa dibredel oleh negara dengan dasar Anda tidak memiliki jiwa nasionalisme. Bagi kalian yang suka dengan konten-konten semacam ini di bidang pendidikan ataupun hukum, silakan like video ini dan follow daripada akun ini agar kalian dapat update terbaru dan kita sama-sama tercerahkan. See ya, and assalamualaikum. DPR ini Dewan Perwakilan siapa sih? Kalau benar-benar perwakilan rakyat, ya harusnya tahu dan paham betul apa yang rakyat inginkan. Sekarang itu lagi marak-maraknya kasus korupsi Pertamina, oplosan gas, emas antam, sampai minyak goreng. Harusnya sahkan tuh RUU perampasan aset dan hukuman mati untuk para koruptor. Fokus DPR harusnya bukan malah buru-buru untuk mengesahkan revisi RUU TNI. Negara ini udah dirugiin ribuan triliun, tapi lucunya yang difokuskan sama DPR ya bukan itu. Seolah lengah dan acuh tak acuh atas fakta yang terjadi. Jadi siapa yang kalian wakilin? Kepentingan individu atau kelompok? Gak salah Gus Dur sama IR Soekarno ingin membubarkan DPR. Dan poin pentingnya, RUU TNI ini memberikan perluasan terhadap militer untuk berpartisipasi dalam bidang politik. Kalian bisa bayangin, kita kembali ke masa Orde Baru. Bayangin aja, kalau misalnya kalian protes, diselesaikannya ya dengan cara militer. Udahlah bikin kebijakan sambil ngumpet, di hotel lagi. Katanya efisiensi. Menggelar rapat tertutup, biar apa? Tertutup kan artinya memang ada yang ditutup-tutupi. Koreksi kalau bener. Tolak dui fungsi ABRI ini. Negara ini negara demokrasi, bukan negara militer dan otoriter. Masyarakat aja banyak yang nganggur, enak banget mereka kelimpahan jabatan. Berilah jabatan pada ahlinya biar selamat. Jangan sampai terulang negara Orba Jilid 2. Reformasi kita dulu berusaha memisahkan TNI dari politik. Jadi pikir deh, ini kemajuan atau kemunduran. Satu job desk saja keteteran. Lah ini mau ngambil double. Kasian gak tuh orang yang sekolah tinggi-tinggi belajar mati-matian nggak kebagian job alias jadi pengangguran endingnya. So tulis pendapatmu di drop komen dan share video ini. Kalimat hujatan hingga kritik menghujani pemerintah dan DPR. Seusai digerebek masyarakat sipil saat rapat tertutup di Hotel Fairmont, Jakarta, Sabtu, suasana serba mewah, mahal, dan elit dipandang bertolak belakang dengan ikhtiar efisiensi anggaran yang diserukan Presiden Prabowo Subianto. Untuk Bapak Ibu, woi, Anda mendorong teman-teman bagaimana kita kemudian hari ini represif. Kami menjalankan fungsi pengawasan sebagai masyarakat sipil. Kami menolak adanya pembahasan di dalam. Kami menolak adanya dui fungsi ABRI, teman-teman. Bapak Ibu yang terhormat, yang katanya ingin dihormati tapi justru menyakiti rakyat, hentikan proses pembahasan RUU TNI. Hentikan! Hentikan Bapak Ibu! Prabowo adalah produk Orba yang masih tersisa hingga sekarang guys. Lihat nih guys, kelakuan udah mulai aneh-aneh. Prabowo minta undang-undang TNI diubah supaya TNI aktif bisa menjabat di 15 kementerian dan lembaga. Akhirnya DPR dan pemerintah mulai kebut RUU TNI ini guys nih. DPR dan pemerintah disebut diam-diam bahas revisi undang-undang TNI di hotel mewah. Gila guys, di era yang kita efisiensi ini mereka lihat di hotel mewah membahas undang-undang TNI ini. Semua fraksi sepakat guys, termasuk katanya PDIP yang katanya bakalan jadi oposisinya pemerintah. Enggak guys, ikut juga sepakat. Yang bisa diharap apa cuma rakyat. Mari kita suarakan penolakan ini karena apa, berbahaya banget. TNI pengen masuk ke sipil kan sudah ada undang-undangnya. Mereka harus mundur dari TNI, sesederhana itu. Tapi mereka nggak mau melepas jabatan mereka sebagai anggota TNI. Pengennya gaji double, tapi tidak mau diperlakukan sebagai pakai peradilan sipil.
kita ingat tentu kasus Kepala Basarnas kemarin ketika Kepala Basarnas itu dari TNI dan terbukti bahwa dia itu korupsi, dijemput oleh KPK, dihalangin sama TNI guys. Nggak bisa, gagal ngusut kasus korupsi dari TNI itu, sumpah, kalau dia belum pensiun dini. Dan nampaknya udah mulai kelihatan kayak gini. Ntar kalau pemilu, kalau belajar dari tahun 98, pemilu itu sudah dikondisikan ketika TNI masih kuat. Pemilih itu ditekan kita masyarakat sipil supaya memilih ya yang dari pemerintah yang berkuasa waktu itu. Jadi disalahgunakan militer pada tahun era Orde Baru zaman itu guys. Jangan sampai hal kayak gini terulang lah. Mari kita bersuara. Gila, mungkin isu ini terlalu elit, tapi kalian masyarakat sipil percayalah bahwa ini berbahaya. Udah banyak profesor speak up, guru-guru besar speak up. Kalian kalau masyarakat sipil nggak terlalu ngerti tentang permasalahan ini, kalian percaya aja apa omongan guru besar, karena mereka emang pakar di sana. Jangan percaya omongan Ali Hamzah atau Raffi Ahmad atau para artis yang lain yang mereka tidak memiliki kompetensi untuk ngomongin hal-hal kayak gini. Jangan dipercaya omongan para artis, percayalah sama guru besar dan akademisi. Cukup itu doang kok dalam berdemokrasi kita sekarang ini. DPR keciduk rapat di hotel mewah. Padahal lagi efisiensi ada. Baru kemarin kena Pertaminoy. Kesian banget jadi kalian Pak kata gue ya. Ini diadakan tertutup Bapak Ibu. Anda mendorong tentang bagaimana kita kemudian hari ini demokratis. Ya, jadi berdasarkan kompas.com berita ini benar adanya bahwa DPR melakukan rapat diam-diam membahas RUU TNI di Hotel Fairmont yang berbintang 5. Adapun rapat ini udah diselenggarakan dari hari Jumat sampai dengan hari Sabtu dan anggota DPR diperintahkan untuk check out dari hotel itu sekarang nih hari Minggu kudunya ya. Akan tetapi sebelum check out sudah ketahuan oleh masyarakat ya, dan akhirnya ada beberapa masyarakat yang memprotes terkait dengan rapat tertutup tersebut. Namun sayangnya ada salah satu masyarakat yang menerima tindak kekerasan, yaitu berupa dorongan fisik. Nah, kalau misalkan ada yang nanya nih ya, RUU TNI emang bahas apaan sih Bang? Yang pertama ya, intinya tuh bahas tentang dui fungsi TNI, yang dimana TNI akan bisa dengan bebas menjabat di kementerian atau lembaga pemerintahan. Komentar netizen juga sangat beragam ya. Ada yang bilang ya udah sih ini kan Komisi 1 yang tentang pertahanan segala macam, ya udah tertutup gitu. Bahkan ada yang bilang emas-emas yang kena dorong itu Mahasewa ya, walaupun kelihatannya itu terlalu gondrong tuh siswa sih ya. Nah, gimana menurut pendapat kalian guys? Jangan lupa follow TikTok Jeramigo. Prabowo dan DPR sepakat mendorong revisi Undang-Undang TNI supaya TNI bisa menjabat jabatan sipil. Dan tadi malam anggota DPR rapat diam-diam, rapat tertutup membahas revisi Undang-Undang TNI. Gila, ngebut bener. Buat kaum ataupun kelompoknya, satset langsung dibahas, langsung diproses. Giliran buat kepentingan rakyat, perampasan aset buat koruptor nih, mandek, gak ada kejelasan sampai sekarang. Negeri ini enggak kekurangan orang pintar, orang cerdas. Kasih jabatan sipil ke rakyat. TNI biar fokus ke keamanan dan pertahanan. Ketika TNI diberi jabatan sipil, kedepannya TNI akan dijadikan alat kekuatan politik buat siapapun yang berkuasa. Welcome, New Orde Baru. See you. Kalau melihat fenomena hari ini Bang Ferry, jarak dari kantor DPR ke lokasi rapat hari ini kurang dari 4 km dan dilaksanakan akhir pekan. Menurut Anda hal ini lazim? Ya, tidak lazim ya. Ini jelas terburu-buru mengejar target lah. Karena banyak hal yang katakanlah memang hendak ditabrak dan mau diubah dalam perspektif tugas dan fungsi pertahanan kita yang diatur di pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi keterburu-buruan ini juga menghilangkan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan, terutama soal meaningful participation ya, partisipasi bermakna yang ditegaskan di putusan MK nomor 91 dan pasal 96 Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Undang-Undang 12 tahun 2011 dan turunannya. Jadi sama sekali tidak banyak publik diikutsertakan. Belum lagi kalau kita bicara naskah akademiknya tidak tersebar dengan baik sebagai bentuk upaya sosialisasi sebuah pembentukan peraturan perundang-undangan. Di naskah akademik itu
kita akan ketahui ya, ini tujuannya apa, arah perubahannya bagaimana, dan apa saja kepentingan bangsa dan negara dalam perubahan ini. Tapi sekali lagi memang DPR dan pemerintah selaku pemegang kewenangan untuk melakukan perubahan undang-undang tidak punya kapasitas yang memadai dalam perubahan undang-undang dan pembentukan undang-undang. Praktik tidak berkapasitasnya dalam perubahan undang-undang atau pembentukan undang-undang ini sudah terjadi berkali-kali selama kurun pemerintahan ini dan pemerintahan sebelumnya. Nah, ini akan jadi problematika serius karena undang-undang ini motifnya hanya untuk kepentingan sekelompok orang dan kepentingan sesaat saja.